semuanya, nama saya Anissa Sabila, kelas 10. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen peranan bisnis. Nah, apa saja sih itu manajemen peranan bisnis? Yuk simak lebih lanjut. Nah, yang ke-1, pengertian manajemen bisnis. Nah, dalam dunia yang semakin modern dan kompetitif seperti sekarang ini, manajemen bisnis juga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Secara sederhana, manajemen bisnis dapat diartikan sebagai proses mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lalu, manajemen bisnis tidak hanya berbicara tentang mengatur keuangan atau operasional, tetapi juga mencakup perencanaan, lalu pengorganisasian, pengolahan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam perusahaan. Nah, peran utamanya adalah memastikan setiap bagian dalam perusahaan bekerja secara selaras. Misalnya, bagian produksi harus berkoordinasi dengan bagian pemasaran agar produk yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Begitu juga bagian keuangan yang harus mampu mengatur arus kas agar sebagian bisnis dapat terus berjalan. Nah, selain itu, manajemen bisnis juga berperan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seseorang manajer harus mampu menganalisis kondisi pasar, melihat peluang, dan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan perkembangan perusahaan. Tak kalah penting, manajemen bisnis membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan sistem manajemen yang baik, perusahaan dapat meminimalkan resiko, lalu menghemat biaya, dan mencapai hasil maksimal. Nah, lalu yang kedua, contoh penerapan manajemen bisnis dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu penerapan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengatur kegiatan organisasi sekolah atau OSIS, yaitu membuat rencana kegiatan misalnya secara perpisahan atau pentas seni, menemukan siapa yang bertanggung jawab di setiap bagian acara atau konsumsi dan dana, lalu dekorasi. Lalu mengarahkan anggota agar bekerja sama dan menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengevaluasi hasil acara agar lebih baik di masa mendatang. Hasilnya, acara berjalan sukses karena semua dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, yang kedua itu penerapan di dunia pendidikan. Contohnya itu manajemen sekolah. Kepala sekolah dan staf menyusun rencana kegiatan tahunan seperti program belajar, ekstrakurikuler, dan lomba akademik. Guru dan staf diatur dalam struktur organisasi agar tanggung jawabnya jelas. Kepala sekolah memberikan pengarahan dan evaluasi terhadap kinerja guru. Dilakukan pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai jadwal dan tujuan pendidikan tercapai. Lalu yang ketiga, penerapan di usaha kecil atau UMKM. Penerapan di usaha kecil atau UMKM, contohnya usaha kopi yaitu Kopi Nusantara atau kopi lokal. Pemilik membuat rencana bisnis dengan menentukan modal, lokasi, dan target pasar, lalu menyusun pembagian tugas seperti siapa yang mengurus pembelian bahan beku dan siapa yang bertanggung jawab pada pelayanan pelanggan. Nah, memberikan motivasi dan pelatihan kepada karyawan agar pelayanan semakin baik, lalu melakukan pengawasan keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari untuk mengevaluasi keuntungan. Hasilnya, usaha berjalan teratur, pelayanan meningkat, dan keuntungan stabil. Lalu yang keempat itu penerapan di perusahaan besar. Contohnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indomie. Perencanaan planning Indofood membuat strategi produksi dan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar, misalnya mengeluarkan varian rasa baru sesuai selera masyarakat. Ya, lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Setiap bagian memiliki tanggung jawab jelas. Bagian produksi, distribusi, keuangan, dan pemasaran bekerja sesuai struktur organisasi.
Lalu pengarahan atau actuating, pimpinan memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan agar bekerja sesuai target. Lalu yang keempat itu pengawasan atau controlling, manajemen melakukan evaluasi kualitas produk dan efisiensi biaya produksi agar tetap kompetitif di pasar. Hasilnya, perusahaan tetap stabil dan produknya diminati masyarakat luas. Nah, lalu yang bagian 3 itu fungsi dan struktur peranan, manajemen bisnis. Yang satu itu perencanaan atau planning, artinya menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perusahaan dapat tercapai atau mencapai targetnya. Contohnya, sebuah perusahaan membuat rencana usaha meningkatkan penjualanan 20% dalam 1 tahun dengan cara memperluas pasar dan menambah promosi. Tujuannya agar kegiatan bisnis berjalan terarah sesuai strategi dan dapat mengantisipasi resiko di masa depan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu artinya mengatur dan membagi tugas, wewenang, serta tanggung jawab kepada setiap bagian dalam perusahaan agar bekerja dan pekerjaan lebih terkoordinasi. Contohnya manajer membagi pekerjaan ke beberapa bagian seperti produksi atau keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Tujuannya supaya semua karyawan tahu tugasnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Lalu yang ketiga itu pengarahan atau actuating dan directing. Artinya memberi motivasi, arahan, dan bimbingan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan semangat untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya, pimpinan memberikan pelatihan atau memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi atau memberikan motivasi agar semangat kerja tetap tinggi. Tujuannya untuk menciptakan kerjasama yang baik dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, lalu yang keempat ada pengawasan atau controlling, artinya mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja agar sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan jika ada kesalahan bisa segera diperbaiki. Contohnya, perusahaan memeriksa laporan keuangan hasil produksi atau penjualan setiap bulan atau memastikan semuanya sesuai target. Tujuannya agar kegiatan bisnis tetap berjalan di jalur yang benar dan hasilnya bisa lebih maksimal atau optimal. Nah, mengapa sih harus diadakan peranan manajemen bisnis? Nah, peranan manajemen bisnis harus ada karena mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Tanpa manajemen bisnis, kerja tidak terarah, boros sumber daya, dan sulit mencapai tujuan. Nah, bagaimana cara kita mulai melakukan peranan manajemen bisnis? Nah, caranya kita dapat melakukan peranan manajemen bisnis dengan cara membuat perencanaan yang jelas tentang tujuan dan strategi bisnis, lalu mengatur dan membagi tugas sesuai kemampuan setiap anggota tim, dan melaksanakan rencana dengan disiplin dan kerjasama, dan juga melakukan pengawasan dan evaluasi agar hasil kerja itu sesuai dengan target dan melakukan perbaikan dan inovasi bila ada kekurangan dan pelaksanaan. Manajemen bisnis memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Beberapa peran utamanya yaitu mengatur dan mengelola sumber daya seperti manusia, modal, waktu, dan bagian bahan baku agar digunakan seefisien mungkin. Meningkatkan produktivitas kerja karena manajemen yang baik akan membuat pekerjaan lebih terarah. Lalu membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya saat menentukan strategi pemasaran atau mengatur keuangan, menjaga kestabilan perusahaan agar tetap mampu bertahan menghadapi persaingan pasar. Lalu bahwa manajemen bisnis
memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Melalui fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pengkoorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, sebuah perusahaan dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan mampu bersaing di dunia bisnis yang semakin ketat. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa manajemen bisnis memiliki peranan yang penting dalam menjaga kelangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa adanya manajemen yang baik, kegiatan bisnis akan sulit berjalan secara terarah dan terukur. Oleh karena itu, setiap organisasi, baik besar maupun kecil, perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis agar dapat bersaing dan berkembang di tengah tantangan global saat ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya Anissa Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.